Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi ruang kolaborasi modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Nah, sebelum itu, pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Saya akan memperkenalkan fasilitator PP dan anggota kelompok 2. Ada Bapak Fasilitator Bapak Yulpendri MPD, dan ada pengajar praktik Bapak Heri Wicaksono SPD GR sebagai PP di kelompok 2. Ada anggota kelompok 2 yaitu Bapak Rahmat Irawan SPD dari SD Negeri 53 Pancakarya 1. Ada Ibu Febi Rafisya SPD GR dari SD Negeri 183 Tanjung Raden 2. Ada Ibu Sukma SPD dari SD Negeri 199 Pematang Kolim 4. Ada Ibu Enda Rahmawati SPD dari SMK Negeri 9 Sarolangun. Ada Ibu Eka Fitri Restiarni SPD dari SMP Muhammadiyah Singkut. Dan saya sendiri, Dewi Lestari SPD dari SDN 90 Saymerah 2. Nilai-nilai guru penggerak yaitu mandiri, berpusat pada murid, inovatif, reflektif, dan kolaboratif. Sedangkan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin dalam pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Nilai guru penggerak yang menonjol pada masing-masing anggota kelompok 2 yaitu pertama, Bapak Rahmat. Nilai yang menonjol pada Bapak Rahmat yaitu nilai inovatif. Bapak Rahmat menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek dan memberikan proyek-proyek yang relevan dengan dunia nyata. Murid-murid dapat mengembangkan keterampilan kritis dan analitis mereka serta belajar untuk bekerja dalam tim. Nah, ini kegiatan yang telah dilakukan oleh Bapak Rahmat, yaitu menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua ada Ibu Febi. Nilai yang menonjol pada diri Ibu Febi yaitu nilai inovatif. Sekolah tempat Ibu Febi mengajar berada di wilayah terpencil. Untuk membeli buku pelajaran hanya cukup untuk 1 buku per kelas, sehingga murid tidak bisa mendapatkan akses membaca buku pelajaran sendiri-sendiri. Maka dari itu, Ibu Febi melakukan inovasi menggunakan proyektor agar bacaan yang ingin disampaikan oleh Ibu Febi dapat dibaca dan dilihat oleh murid. Yang kedua, memodifikasi bacaan dan kegiatan yang terdapat di dalam buku pelajaran agar sesuai dengan perkembangan belajar murid dan sesuai dengan keadaan sehari-hari. Nah, ini adalah kegiatan yang telah dilakukan oleh Ibu Febi, yaitu kolaborasi dan inovasi dalam pembelajaran seni menggunakan proyektor, mencari bacaan yang sesuai dengan materi di perpustakaan sekolah, dan berkolaborasi dengan teman sejawat. Yang ketiga ada Ibu Endah. Nilai yang menonjol pada Ibu Endah yaitu nilai kolaboratif. Ibu Endah selalu berkolaborasi dengan rekan guru dalam menciptakan lingkungan belajar agar lebih bersemangat, serta bertukar gagasan dan mendiskusikan masalah hingga mencari solusi dalam masalah yang dijumpai di kelas bersama rekan guru yang ada di sekolah untuk meningkatkan pengalaman belajar murid agar pembelajaran di kelas menjadi lebih aktif.
Nah, ini kegiatan yang telah dilakukan oleh Ibu Endah, yaitu berkolaborasi dengan rekan guru serta berkolaborasi dengan Kapordi sebagai pemimpin dan mengontrol kegiatan guru dan siswa. Di sini Ibu Endah melakukan kegiatan praktik sanitasi. Yang keempat ada Ibu Sukma. Nilai yang menonjol pada diri Ibu Sukma yaitu nilai berpihak pada murid. Segala hal yang guru penggerak lakukan harus bergeser dari pemuasan kepentingan diri sendiri maupun pihak lain menuju kepentingan pembelajaran murid. Kegiatan belajar mengajar pun dilakukan dengan memanfaatkan metode, media, dan sumber belajar yang sesuai dengan potensi dan karakteristik murid. Kegiatan yang telah dilakukan oleh Ibu Sukma yaitu memanfaatkan media pembelajaran, mengubah metode pembelajaran, dan mencari referensi sumber belajar untuk menggali potensi yang ada pada diri anak. Yang kelima ada Ibu Eka. Nilai yang menonjol pada Ibu Eka yaitu nilai berpihak pada murid. Ibu Eka merencanakan pembelajaran yang disesuaikan dengan semua kodrat dalam diri mereka, memahami setiap karakteristik yang ada pada murid, mampu memahami masing-masing gaya belajar murid, serta membuat pembelajaran yang menyenangkan. Kegiatan yang telah dilakukan oleh Ibu Eka yaitu melakukan percobaan bidang miring, memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran, dan Jumat berbagi. Yang keenam ada saya sendiri. Nilai yang menonjol yaitu berpihak pada murid. Saya merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dalam bentuk permainan, mengevaluasi pembelajaran menggunakan word wall, serta menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Nah, kegiatan yang telah saya lakukan yaitu belajar sambil bermain, menggunakan fitur-fitur aplikasi yang telah tersedia seperti WordWall untuk evaluasi pembelajaran, serta memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Peran dan nilai yang telah disepakati oleh kelompok 2, mengambil peran mendorong kolaboratif, mengambil nilai berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Sedangkan rancangan yang kita buat yaitu proyek membuat tikar dari limbah plastik bekas jajanan ringan. Nah, proyek ini sesuai dengan kegiatan yang ada pada kegiatan P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Pada kegiatan ini, guru penggerak bisa berkolaborasi dan berinovasi dengan mengajak murid, rekan guru, dan orang tua untuk membina lingkungan sekolah dengan cara mengolah sampah sebagai salah satu cara untuk menghindari dampak pencemaran lingkungan. Adapun rencana proyek yang telah kami susun, yang pertama, mensosialisasikan proyek terlebih dahulu kepada murid, rekan guru, dan orang tua. Melakukan asesmen awal yang berkaitan dengan pengetahuan siswa tentang limbah plastik. Memberi penjelasan tentang limbah organik dan anorganik, mengenalkan dampak positif dan negatif dari limbah plastik, melakukan kunjungan lapangan di sekitar sekolah, mengenalkan kerajinan tikar dari limbah plastik kepada murid, rekan guru, dan orang tua murid, mengumpulkan dan membersihkan limbah plastik yang ada di sekitar sekolah, melakukan aksi nyata dan gelar karya. Yang terakhir, melakukan refleksi. Nah, kesimpulan yang dapat kami ambil dari kelompok 2 yaitu setiap calon guru penggerak memiliki nilai dan peran dominan yang berbeda-beda.
Akan tetapi, hal ini tidaklah menjadikan bahwa nilai yang lain tidak penting. Dengan adanya ruang kolaborasi ini, para calon guru penggerak dapat belajar bagaimana mengembangkan nilai-nilai yang masih kurang pada dirinya melalui proses bertukar pengalaman dengan calon guru penggerak lainnya. Apabila nilai-nilai guru penggerak bisa dimiliki oleh semua guru dan benar-benar diterapkan, hal ini dapat meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Itulah pemaparan dari kelompok 2. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.